Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sebagai moderator Afrian Fadilah dengan NIM 2102 dan teman saya David Sen Rafael Lubis dengan NIM 2102 113045 dan Obi Wiranda dengan NIM 2102 110030. Nah, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Obi Wiranda. Kepada Obi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Yang pertama yaitu moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil. Perlakukan orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama terhadap kesamaan di antara semuanya, melakukan apa yang secara moral benar adalah landasan dasar perilaku sosial kita. Selanjutnya yaitu etika. Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas atau mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Yang selanjutnya yaitu hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Pada tahun 1966, kasus kejahatan komputer pertama menjadi berita ketika seorang programmer untuk sebuah bank mengubah suatu program komputer sehingga program tersebut tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang yang ditarik. Karena pada saat itu tidak ada hukum mengenai kejahatan tersebut, sebaliknya ia dituntut atas tuduhan membuat palsu pada catatan bank. Materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan budaya etika. Di masa kini, CEO perusahaan seperti VDX, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting pada organisasi, sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Yang pertama yaitu bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh sikap setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Yang kedua yaitu kredo perusahaan atau corporate credo. Adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan credo yaitu memberitahu individu dan organisasi akan nilai-nilai yang etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu program etika atau
etik program adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang keempat yaitu kode perusahaan yang telah disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Kadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Yang kelima yaitu meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Obi. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Kepada David dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan di balik etika komputer. Nah, James Hamur mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Seorang CEO yang pertama itu harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, dan yang kedua merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut dapat digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Kemudian yang pertama, alasan pentingnya etika komputer. Nah, alasannya itu yang pertama, kelenturan secara logis. Moore mengartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Kemudian yang ketiga, faktor tak kasat mata. Masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan menyalahgunakan yang tidak tampak. Kemudian yang kedua, hak sosial dan komputer. Nah, masyarakat tidak hanya mengharapkan dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wujud komputer yang paling banyak diaplikasikan adalah PAPA, rancangan Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, seperti privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Baiklah, materi yang selanjutnya itu audit informasi. Nah, saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok itu dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor internal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Nah, perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO.
Kemudian yang kedua, jenis aktivitas audit. Jenis aktivitas auditnya ada dua. Yang pertama, audit finansial atau financial audit, yaitu memverifikasikan catatan perusahaan dan jenis catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Kemudian yang kedua, audit operasional atau operational audit, yang mana tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas produser. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Ketika para auditor eksternal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama, kecukupan pengendalian, kemudian efisiensi, dan yang terakhir itu kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem audit internal. Nah, dalam sistem informasi finansial, subsistem audit internal itu merupakan salah satu subsistem input, melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada David. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Next. Next page. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik Association for Computing Machinery atau ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethics and Professional Practice yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan atau keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan mudah narasi berikut. Dengan sebuah narasi sebagai berikut. Narasi singkat. Yang pertama yaitu keharusan moral umum. 2. Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Yang pertama, kode etik dan praktik profesional rekayasa perangkat lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas
ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama masyarakat, yang kedua klien dan atasan, yang ketiga produk, 4 penilaian, 5 manajemen, 6 profesi, 7 kolega, dan 8 diri sendiri. 5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab, di mana ahli tersebut menjadi bagian masyarakat, klien, dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. 2 hal produk dan penilaian berkaitan dengan kinerja profesional. Dan 1 hal di diri sendiri mengacu pada peningkatan diri sendiri. Next. Yang kedua, pendidikan etika komputer. A. Mata kuliah di perguruan tinggi. Di awal pendiriannya, SIM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawari institusi pendidikan. B. Program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika atau American Management Association menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika. C. Program edukasi swasta, LRN. Menawarkan modal mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industri. Next. Nah, yang ketiga, rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Yang pertama, formulasikan kode baku. Yang kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program. Yang ketiga, jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar seperti teguran, penghentian, dan tuntutan. Yang keempat, kenali perilaku etis. Yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan. Yang keenam, promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi kepada karyawan. Yang ketujuh, simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya. Yang kedelapan, dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggaran etika dengan cara yang sama, seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik. Yang 9, dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi. Next. Yang keempat, menempatkan etika komputer dalam perspektif. Kita harus memilih standar kinerja, keamanan dan perilaku yang jelas membantu kita dalam memastikan integritas dan perlindungan berbagai aktivitas ini. Karena itu hal-hal berikut ini harus digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan kerja. Secara khusus, para karyawan harus yang pertama melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. Hal ini mencakup pencurian atau penyalahgunaan uang Saya ulangi, yang pertama itu melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. Hal ini mencakup pencurian atau penyalahgunaan uang, peralatan, pasokan, dokumentasi, program komputer, atau waktu komputer. Yang kedua, menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka. Misalnya, pemalsuan catatan dan dokumen. Para karyawan tidak boleh menerima hadiah dari pemasok, agen dan pihak-pihak seperti itu. Yang ketiga, menghindari segala tindakan yang memungkinkan menciptakan situasi berbahaya, termasuk membawa senjata tersembunyi di tempat kerja, mencederai orang lain, atau mengabaikan standar keselamatan dan keamanan. Next. Yang keempat itu tidak menggunakan alkohol atau obat terlarang saat bekerja dan tidak bekerja di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang atau kondisi lain yang tidak bugar untuk bekerja. Kelima, memelihara hubungan yang sopan dan profesional dengan para pemakai.
rekan kerja, dan penyedia. Setiap penemuan pelanggaran perilaku atau keamanan harus segera dilaporkan. Yang keenam, berpegang pada peraturan kerja dan kebijakan pengupahan lain. 7, melindungi kerahasiaan atau informasi yang peka mengenai posisi persaingan perusahaan, rahasia dagang atau aktiva. 8, melakukan praktik bisnis yang sehat dalam mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, penggunaan komputer atau jasa luar. Standar teori ini mencakup 2 komponen kunci dari pengambilan keputusan yang etis, yaitu komponen deontologis dan komponen teleologis. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.